Assalamualaikum Pak Wiji. Waalaikumsalam Bu Mira, mungkin ada yang saya bantu? Iya, mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Pak hari ini. Boleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wiji. Pak Wiji selaku kepala sekolah kami di SD Negeri 5 Semberagung ini. Nah, untuk pertanyaan yang akan saya ajukan itu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak. Oh gitu ya. Iya, kalau saya bisa menjawab, mungkin akan saya jawab Bu Mira. Iya, silahkan saja. Kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak, ini selama ini bagaimana Pak Wiji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Wah, ini dalam kasus dilema Etika dan apa tadi Bu Mira? bujukan moral. Ya. Ini kalau saya Bu Mira ya. Pendekatan yang paling pertama, kalau saya ini Bu Mira, yang Bu Mira tiap hari tahu tentang saya. Pertama itu saya libatkan, akan saya libatkan semuanya ini dalam lembaga ini, dalam pengelolaan sekolah. Mungkin pasti atau pasti selalu ada beberapa kasus yang harus diselesaikan atau diidentifikasikan. Itu Mira, apakah kasus itu masuk dalam dilema etika Atau bujukan moral. Kasus itu bisa diketahui dari beberapa pengamatan Bu Mira. Dari beberapa pengamatan baik dari pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat atau orang tua yang pertama. Yang pertama orang tua di dalam rumah, mungkin orang tua itu kadang-kadang orang tua itu pasif loh Bu Mira, masalah murid itu kadang-kadang nggak tahu anaknya itu gini-gini itu nggak tahu. Jadi yang lebih tahu itu mungkin laporan dari teman-teman dekatnya yang pihak terkait itu ya, seperti guru, yang paling pokok guru, terus kepala sekolahnya juga, dan juga bisa melibatkan komite Bu Mira. Begitu. Itu luar biasa sekali Pak langkahnya jenengan. Jadi intinya untuk pengambilan keputusan selalu melibatkan tim untuk mengidentifikasinya gitu ya Pak ya. Ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusannya itu seperti apa Pak? Gini Bu Mira, kalau tentang kasus dilema itu tadi, kalau sama-sama benar lah ya, yang ditanyakan Bu Mira, kalau sama-sama benar, yang pertama, langkah pertama saya itu saya akan melakukan minimal seperti pengumpulan atau konferensi sama teman-teman antara kepala sekolah dengan guru-guru lainnya, yang biasa kita lakukan itu Bu Mira. Mungkin dari sini akan kita ketahui seberapa rumit untuk mengambil keputusan itu tadi. Jadi harus melakukan atau membuat langkah-langkah atau tindakan selanjutnya. Gitu Bu Mira. Lanjut ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Wiji lakukan selama ini Pak? Langkah dan prosedur yang saya lakukan, ya pengalaman saya sebagai kepala sekolah di sini itu adalah dengan mengajak guru yang biasanya untuk saya ajak diskusi melalui rapat-rapat internal Bu Mira. Selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap paling efektif. Paling efektif ya Bu Mira, untuk mengambil keputusan ini. Sebelum saya mengambil keputusan Bu Mira, maksudnya sebelum mengambil keputusan itu, saya itu akan melakukan langkah-langkah sebelumnya atau langkah-langkah preventif. Misalnya gini Bu Mira, yang sering saya sarankan untuk, misalnya saya pesan
Untuk upacara-upacara itu Bu Mira, upacara-upacara bendera bagi pembina upacara itu kan saya suruh apa itu menyisipkan kalimat-kalimat yang sekiranya untuk supaya anak-anak itu tidak melakukan hal seperti itu, hal preventifnya waktu upacara itu. Jadi hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adanya tindakan preventif yang sebelum terjadi permasalahan lah. Bagaimana sebelum terjadi permasalahan itu kita selalu mengingatkan ke anak-anak, minimal ke anak-anak yang sering kita lakukan di upacara hari Senin selalu. Kita enggak bosan-bosan tuh Bu Mira memberikan apa itu istilahnya itu memberikan peringatan-peringatan tertentu yang diselipkan melalui amanat itu. Gitu Bu Mira, kalau saya gitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK itu, Pak? Kalau menurut saya sebenarnya tantangannya itu enggak ada. Cuma ini loh Bu Mira, cuma ketegasan mengambil keputusan. Kalau tantangannya itu enggak ada. Kita itu mau sekolah itu milik kita semua, milik kita, warga sekolah kita ini loh. Ya guru, ya kepala sekolah, ya siswanya, ya komitenya, semuanya kan ikut bertanggung jawab. Jadi enggak ada tantangan mengambil keputusan bagi saya itu enggak berat. Yang penting cuma ketegasan itu saja Bu Mira. Jadi intinya tantangan menurut Pak Wiji itu kurang adanya ketegasan, begitu ya Pak ya? Kalau iyalah bisa seperti itu. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema ITK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk prosedur atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Wiji lakukan? Oh, kalau saya itu kalau jadwal itu enggak ada, jadwal khusus enggak ada Bu Mira. Jadwal khusus enggak ada. Tapi kecuali kalau mungkin ada kejadian khusus mungkin saya jadwalkan. Tapi jadwal itu ada memangnya. Tapi kan kita itu kalau di desa kan enggak begitu seperti di kota tuh Bu Mira. Jadi karena itulah kalau keputusan-keputusan itu ya untuk penyelesaiannya ya secara langsung saja bisa di tempat itu juga bersama. Yang penting kita berkoordinasi sama guru-guru gitu ya Bu Mira. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Pak Wiji dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK itu, Pak? Oh ya mesti ada tuh Bu Mira. Pasti itu ada. Siapa itu ya semua rekan-rekan kita ini yang ada di lembaga ini. Semua rekan guru. Iya, rekan guru ini semuanya ikut terlibat itu. Mana kita itu kan gini loh, gini loh. Kan kita tuh dititipi anak supaya anak itu bisa yang pertama ya seperti visi misi kita lah. Gitu loh. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Pak Wiji petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Pembelajaran gimana ya Mira ya? Yang dapat diambil dalam pengalaman, selama pengalamannya mengambil keputusan dilema etika. Ya, tidak semua yang kita anggap benar itu ternyata Mira ya. Iya. Yang kita anggap benar maksudnya ya. Iya. Itu ternyata tidak semuanya benar Bu Mira bagi ya gimana ya, karena itu kita harus melihat dari berbagai sisi gitu loh. Yang kita anggap benar ternyata belum pasti benar gitu loh, karena kita harus melihat dari beberapa sisi Bu Mira. Mungkin ada lagi Bu Mira? Baik Pak, cukup. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Paparan Pak Wiji sangat luar biasa sekali. Semoga wawancara kita hari ini tuh ada manfaatnya ya Pak. Iya, semoga Bu Mira menjadi termasuk guru hebat lah yang ada di Banyuwangi ini dan di lembaga kami ini. Saya selalu kami andalkan Bu Mira ini untuk ikut ikut andil lah bagaimana dalam memajukan atau membawa anak-anak selalu berprestasi, berakhlak. Itu loh Bu Mira yang penting itu bagi saya itu. Oke Pak. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mira.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Bu. Ye, Terima kasih atas waktunya. Ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan karena Bu Nurul selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Sumberagung. Nah, beberapa pertanyaan yang saya ajukan nanti ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral, begitu Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Nurul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? begini Bu, kalau untuk pengelolaan suatu sekolah itu kita bisa mengetahui itu dilema etika atau rujukan moral itu apabila kita telah mengidentifikasi dari pengamatan dari Bapak Ibu guru juga bisa, ataupun pengamatan dari kepala sekolah sendiri. Seperti itu Bu. Oh, baik. Jadi intinya untuk langkah yang akan diambil itu melibatkan tim begitu ya Bu ya? Iya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, pengambilan keputusannya itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Di sekolah kami itu kami agendakan minimal tiap 2 hari sekali kita mengadakan suatu rapat. Rapat itu intinya sharing Bu. Sharing pengalaman semua guru kelas masing-masing, bagaimana di dalam kelasnya ada masalah atau kendala apapun, nanti kita bahas dalam rapat tersebut, sehingga kita bisa menemukan atau mengidentifikasi suatu masalah, kita bisa bermusyawarah untuk mencari solusi bersama. Iya, baik. Langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa ya Bu yang biasanya dilakukan? Langkah-langkah yang pertama kita lakukan setelah kita mengadakan rapat tersebut, salah satu contoh, bisa langsung ke contohnya atau bagaimana Bu? Iya, bisa. Bisa langsung ke contohnya. Di sini kebetulan siswa kelas 6 kami, itu salah satu siswa kelas 6 kami itu adalah siswa yang beberapa hari ini sering sekali membolos. Padahal dulu dia tidak pernah membolos sama sekali. Itu ternyata latar belakangnya dari keluarga ekonomi yang kurang mampu Bu. Apalagi akhir-akhir ini ada dedek bayi, dia punya dedek bayi lagi. Padahal dia sudah punya 3 adik, berarti sekarang dia punya 4 adik. Sehingga otomatis dari keluarga yang kurang mampu, si kakak ini, si namanya Dava ini, dia itu berusaha mencari nafkah atau membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua, minimal kebutuhan dia sendiri. Padahal waktu pertama kali kita menganggap dia itu bolos-bolos sekian lama, kita cari di rumah dia itu izinnya sekolah, orang tuanya pun tidak tahu. Sehingga pada saat dia itu masuk ke sekolah, kita tanya-tanya, terus kita telusuri, ternyata dia itu pada jam sekolah ikut bekerja di bengkel. Nah, dia punya salah satu keahlian, meskipun dia kelas 6, dia sudah bisa mencari keuangan di bengkel tersebut Bu. Lalu ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Itu gini, akhirnya setelah kita mengamati hal tersebut, dari pihak sekolah akhirnya melakukan beberapa pertimbangan dan mendapatkan satu keputusan. Si anak ini dan orang tua kita panggil, kita dudukkan bersama. Akhirnya orang tua tahu ternyata anaknya itu suka bolos, bukannya keluyuran tapi mencari uang. Akhirnya si Dava ini kita beri kesempatan, sepulang sekolah dia langsung mencari uang ke bengkel tersebut. Terus untuk biaya sekolah, untuk pembelian buku seperti itu dan seragam, itu sekolah membantu. Gitu. Jadi di sekolah dia tidak ada tarikan sama sekali, hanya untuk jajannya dia saja, dia seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini merupakan
tantangan bagi Bu Nurul dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya itu kadang kita berpikir gini Bu, ada kasus menurut kita itu benar, itu sudah benar. Ternyata setelah kita selidiki itu juga ada benarnya, tapi di antara dua pilihan kita harus memilih yang mana. Seperti itu Bu. Lalu ini Pak, ini Bu, apakah Bu Nurul memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Bu yang biasanya dijalankan? Kalau untuk dilema etika, kalau kasusnya itu harus segera dilaksanakan atau harus segera diambil, ya kita lakukan langsung saja di tempat. Tapi apabila kasus tersebut tidak bisa langsung diambil di tempat, kita adakan planning pertemuan bersama antara wali kelas masing-masing. Kalau diperlukan dari wali murid, kita juga ikutkan wali murid, dan juga kalau diperlukan komite juga kita melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Ya, jadi intinya itu tinggal melihat kasusnya ya Bu ya. Kita tinggal melihat kasusnya lebih. Kalau ini Bu, sekarang adakah seseorang yang mungkin membantu Bu Nurul atau faktor-faktor lain yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Bu? Kita di sini itu sering melibatkan komite sekolah Bu Mira. Jadi kalau hubungannya masalah itu sudah ke ranah wali murid, kita selalu melakukan pendekatan pada komite, karena secara tidak langsung komite di sini tahu keadaan sebenarnya dari wali murid masing-masing. Jadi komite kami sangat berperan penuh pada pembelajaran di sekolahan kami. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nurul petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Di sini kesimpulannya kita tetap harus, salah satu tim sekolah itu harus solid. Dari semua tim sekolah, baik dari intern maupun ekstern, itu kerjasamanya harus benar-benar terjalin dengan benar. Kerjasamanya seperti itu Bu. Begitu ya. Sudah cukup Bu, terima kasih atas waktunya. Paparannya Bu Nurul sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat ya Bu wawancaranya, terutama untuk saya sendiri. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.